Pertanyaan lagi bagus kemarin dari saat seminar di Ramadina. Baik kok, bagaimana caranya agar remote work itu bisa diyakini, dipercaya, dan kredibel? Saya dulu gaji udah ribuan dolar dari tahun 2014. 2011 mulai merintis, tapi mulai merasakan ribuan dolar tuh 2014 saat saya fokus hanya remote work. Saat itu pun, saat saya mau mengajukan pembelian tanah kalau nggak salah ya, saya masih mencicil pembelian tanah tuh. Kalau saya tanah mencicil nggak apa-apa, karena nilainya naik terus pasti dan stable. Kalau KPR enggak, kalau KPR tuh nilainya bubble, jadi terlalu tinggi. Meskipun memang naik tapi terlalu tinggi. Ya kalau memang pasar menyerap. Kalau pasarnya nggak kuat jadinya bubble nilai terlalu tinggi dari harganya. Saat saya membeli tanah, saya mencicil. Pekerjaan saya sebagai remote work itu nggak kepakai. Sulit banget memahami tahun itu. Sampai saya perlu nunjukin cara kerjanya. Akhirnya petugas banknya tahu. Sekarang saya punya banyak teman-teman pekerja bank ya. Itu diantaranya saya menekuni ilmu ekonomi supaya saya bisa memandang secara proporsional. Ya anti riba fine, boleh benar. Tapi kita harus memandang secara proporsional juga. Jangan semua dipandang sebagai riba. Artinya perubahan-perubahan itu harus saya siapkan. Di antaranya adalah satu, Akademi Remote Worker Indonesia. Kita nge-push agar orang tuamu Indonesia ini tahu bahwasanya remote worker itu sesuatu yang bukan alternatif. Mana yang alternatif? Kerja di kantor 5 juta per bulan bolak-balik atau di rumah 40 juta. Itu yang harus saya siapin. Kedua adalah kita akan nge-push ngebangun asosiasi pekerja remote. Supaya apa? Supaya ada tuh pekerja arsitektur, pekerja pelukis, ada juga pekerja remote worker. Ini akan kita push agar di Indonesia remote worker itu benar-benar diterima, diyakini, dan dipercaya serta dipahami sebagai suatu profesi yang bukan sekadar alternatif tapi utama. Banyak tujuannya. Pertama adalah agar devisa itu menyebar ke banyak tempat di Indonesia. Sekarang kamu lihat ini di Jakarta ya, makmur banget lah karena kan uang itu muter di sini. Tapi saya ingin juga semua kota di Indonesia, di kampung-kampung di Indonesia, uang itu nyebar dari luar negeri tanpa dipotong. Kalau kamu jadi TKI TKW ke luar negeri, mau masuk ke kampungmu kepotongannya banyak ya kan, kamu tinggal dulu di sana, biaya transport. Tapi kalau kamu remote worker, uang dari luar negeri itu langsung masuk ke kotamu tanpa dipotong. Dengan ini kita bisa memeratakan kekayaan tanpa perlu banyak bacot, tanpa perlu banyak demo, tanpa perlu banyak project yang pasti potongannya sana sini dan menimbulkan banyak tindakan korupsi yang itu menjadi salah satu hal yang membuat kemiskinan itu Indonesia bertambah dan inflasi meningkat. Oke, thank you.